Assalamualaikum. Salam. Apa dia pegang-pegang ni? Di belakang. Kenapa? Siapa? Pasal dia tongkit. Hebat lah dia. Iya. Tukang syuting di syuting. Enggak makan di sini. Oh, teman tadi. jadi apa kita makan itu? Eh? Apa kita bikin? Ini namanya mangga matang. Mangga mumusan. Musan. Apa? Popau? Apa itu mangga? Kan karena Jawa ini. Karena Bukan. Jawa. Bukan Jawa. Karena Jawa. Dari Palembang kalau tidak salah. Dari Palemo. Nabila lemo. Kenapa saya singgung-singgung nggak? Pokoknya Jeruk. Taipa. ini dia bilang kelihatannya tidak tapi manis sekali. Ya deh. Manis itu. Manis. Harumnya baunya saja. Nah lihat lalu ini Dari pangkep ini. Nah lihat lalu ini kakak Indah. Nah kirim tom mangga namanya sebenarnya mangga di sana. Masih lebih manis durian. Oh iya di. Mudah-mudahan ada yang tersinggung di. Ini obat ini juga ini bisa membantu meningkatkan imun karena tinggi vitamin C-nya tuh. Iya, yang susah juga orang BAB. Oh, tinggi seratnya tuh jadi Iya. gampang terjadi Pekinjak-cokan. pembuangan. Apa semua nak bikin ini Tribuners saya. Nah, de. Apa kita anu tak nama Kesat kuliput. Body Food. Kalau kita kakak Charlie. Charlie Coot. Charlie put. Mangga put. Mangga Food. Jadi Tribuners hari ini Iya. kita sudah memasuki era PPKM level 4 tahap keempat. Jadi sudah yang keempat kalinya PPKM level 4 Iya. diperpanjang di Makassar. Jadi mulai dari tanggal 27 Juli Iya. itu sudah mulai diberlakukan PPKM tahap 4 level 1 tahap PPKM level 4 tahap 1. Iya. Kemudian diperpanjang lagi dan tadi diperpanjang lagi sampai tanggal 6 September. Jadi 24 Agustus sampai 6 September 2021 Iya. warga Makassar hidup dalam PPKM level 4 tahap keempat. Pish. Begitu Tribuners. De. Tapi di tahap keempat ini Iya. sudah mulai ada pelonggaran. Bagus kita weh. Kan tidak enak tuh itu kalau ketat terus. Iya. Ini saya setelah nata saya kalau ketat terus susah kita Bisa bernapas. bernapas. Pelonggar. Salah satu pelonggarannya itu pusat-pusat perbelanjaan sudah bisa buka. Jadi sejak 27 Juli Iya. mall ditutup di Makassar. Mulai tanggal 24 Agustus sudah dibuka lagi. Tadi berarti. Tadi sudah ada yang tadi berapa mall buka dengan beberapa syarat-syarat. Jadi syaratnya itu tergantung kebijakan pengelola mall masing-masing. Satu syaratnya. Di Nipa Mall dan Mall Ratu Indah itu mensyaratkan harus memperlihatkan kartu vaksinasi. Iya tahu Wah. Kartu vaksinasi dan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Ya, Peduli Lindungi harus cuci tangan dulu sebelum masuk dan saat mau keluar harus cuci tangan lagi. Jadi batena itu. Jadi mantap sekali. Ini dua mall ini, Mall Ratu Indah dengan Nipa Mall itu tergolong sangat ketat dalam penerapan protokol kesehatan di mall. Iya tahu. Itu berdasarkan pantauan tim kita tadi. Di Trans Studio Mall juga seperti itu. Iya. Juga tapi di Trans Studio Mall hanya ada pengukuran suhu, cuci tangan sebelum masuk. Kalau di Nipa Mall tadi dengan
Mall Ratu Indah itu harus perlihatkan kartu vaksinasi, harus mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Yang kan itu mau lakukan. Kenapa? Tidak ada dia apa pokoknya. Tidak ada. Tidak ada, kayak tidak ada di corona. Masuk kok. Dende. Mungkin di sana sudah yakin bilang sudah pintar semua orang Makassar. Iya tahu. Tidak perlu biar tidak dikasih tahu cuci tangan sendiri nih. Iya tahu. Biar tidak disiapkan tempat cuci tangan sendiri, dibeli air mineral baru cuci tangannya sendiri karena kesadaran warga Makassar itu sudah tinggi sekali. Iya. Biar tidak disiapkan pengukur suhu dan ukur sendiri suhunya. Oh 36, 37 saya. Tidak bisa saya masuk. Jangan saya masuk deh 37 anuku. Mungkin begitu anggapannya pengelolanya Mall Panaku kan jadi tidak siapkan ji pengukur suhu, tidak siapkan ji tempat cuci tangan di pintunya, tidak ada di petugas yang menjaga orang keluar masuk di pintu utamanya. Pokoknya dia pasti orang masuk. Dan memang Pak Dani mengatakan iya. Terserah pengelola mall untuk kebijakannya masing-masing mau apa toh. Oh, berarti. Tapi dia bilang di situ toh dilihat. Iya. Kalau tidak patuh kok. Iya tahu. Ya, ingat kita jata. Sepadan aku sambungkan. Pak Dan bilang pengelola mall yang patuh itu menjadi pertimbangan kita terhadap pajaknya. Hayan. Pak Dan itu cerdas sekali. Iya tahu. Kemarin lurah. Dan lurah yang bisa membawa OTG Komsi ini itu jadi staf-staf lurah yang bersyarat jadi lurah. Yang membawa OTG Komsi ini itu bisa dipertimbangkan untuk jadi lurah. Lumba-lumba. Sekarang pengelola mall yang dinilai patuh menerapkan protokol kesehatan, patuh pada aturan PPKM itu bisa menjadi syarat untuk tidak bayar pajak. Mantap lah tuh. Itu makanya dia bilang, ya terserah kita ndak anu ji. Iya. Kita mau kalau ndak mau jangan nih tapi. Hati-hati kok dek. Itu dulu nak bilang pada. Kalau ndak mau paksa, jangan dipaksa tahu. Iya. Tapi jangan salahkan kami. Kalau tidak bisa kita masuk mall. Iya. Ai sini nanti ya ini. Ada beberapa pekan lalu itu Pak Dani bilang begitu. Iya. Nah mungkin ini yang diterjemahkan oleh pengelola mall Ratu Indah dan Nipa Mall sehingga memberlakukan kartu vaksinasi untuk masuk di dua mall itu. Iya. Makanya Pak Dani berterima kasih sekali, kami udah bilang Pak Dani terima kasih kepada pengelola Mari dan pengelola Nipa Mall karena sudah memberlakukan itu meskipun itu kami tidak perintahkan langsung. Karena kesadaran sendiri. Betul. Ya harus seperti itu. Jadi Tribuners juga masih bisa menikmati cinta atau pampawe di Parepare. Iya. Seru tuh itu cinta. Iya, terharu ke saya. Sekarang jadi dia itu membangun kota Parepare dengan cinta. Iya tahu. Dan karena cinta dia bangun Parepare. Iya tahu. Jadi dua itu. Dia membangun Parepare karena cintanya pada Parepare. Juga karena cinta dia membangun Parepare. Bagus dah apa gitu. Dan ada yang lebih spesial lagi Tribuners. Apa itu? Ulang tahunnya Pak Irman Selingkuh. Itu. Kaget kita di Pak Irman terharunya. 24 Agustus. Teman-teman ikut merayakan itu. Iya. Bermaksud memberikan kejutan. Dan mudah-mudahan beliau terkejut. Iya. Tapi kayaknya memang agak terkejut memang. Sekali nih. Dia tidak menyangka berbinar-binar tadi Matanya. Seandainya tidak ada kita di semua itu menangis. Mungkin menangis di rumahnya. Iya menangis min. Selamat ulang tahun. Iya. Kakanda. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Iya. Dah. Tambah besok di. Iya. Apanya? Ikan tadi tuh ada pipisahnya. Yang 3 meter lagi. Ya besok saya kan itu. 1 meter tadi. Ada itu di Minang itu banyak itu biasa dijual Minang-Minang. Hai deh. Jadi mana sih?
Ya kakak Cing. Puang. Apa itu berita-berita viral ini? Berita viral ini banyak. Apa Kalau itu? kalau di Tribun Timur sih untuk saat ini saya lihat berita viralnya banyak di artis-artis. Oh, artis-artis ya? Iya. Kenapa ya? Ya, artis dan perselingkuhan. Kalau saya lihat gitu. Iya, Di lele. Sonda ternyata sudah menjalin lagi hubungan asmara ini. Kemudian ada juga Riri Virus. Nah, ini Riri Virus ini kemarin yang apa namanya diselingkuhi oleh Ayu Sabyan sama Nisa Sabyan. Selebihnya itu kalau lokal yang viral tadi ada sindirannya Sudirman tuh. Sindirannya ketua DPR Andi Ina yang katakan ke Pak Andi Sudirman, Jammi dulu pikir pilgub Pak lu, Iya. masih lama. Iya tahu. Viral itu juga. Masa? Kemudian selain itu tentu di calon yang lain toh Golkar toh sebagai partai penguasa di Sulsel masih tetap menarik Tapam Pawe dengan Pak Nurdin Halid ini kayaknya sementara batu lari. Dan terakhir vonisnya mantan Mensos dari Batubara. Iya. Nah ternyata yang vonis ini hakim dari Pindrang Sulawesi Selatan. Jadi viral lagi nih orang Pindrang di nasional karena Pak Muhammad Namis. Itu saja kalau viral. Selebihnya itu teman-teman yang lain jelaskan. Oke deh kakak Cing. Dah. Kakak Pia. Ya, Apa itu kakak Pia? ribu-ribu. Ya. Gitu. Udah PC tahu apa makasih. itu? Apa ini? PC mau dulu, Dik. Ya. Jadi perubahan nih. Perubahan apa namanya nih, Dik? Perubahan skema. Tapi tidak ada di pengunduran jadwal kick off Liga 1 tetap tanggal 27. Iya. Cuma perubahannya adalah yang kemarin dicanangkan untuk laga pekan pertama tanggal 27 sampai tanggal 29 itu 9 pertandingan 18 tim tak? Cuman akhirnya dikurangi jadi 3 pertandingan saja. Iya. Jadi tiap hari itu cuma 1 pertandingan. Bali United lawan Persik Kediri di laga pembuka tanggal 27 main di GBK. Iya. Nah, sementara jadwalnya PSM yang awalnya hari Minggu main tanggal 29 lawan Arema ditiadakan. Jadi masih tanda tanya ini. Itu deh. Janji main lagi nih atau tidak? Intinya ada 3 pertandingan. Kenapa begitu? Karena namanya Satgas Covid ini. Setelah 3 pertandingan dievaluasi dari dulu. Iya. Apakah tetap berjalan lancar, mematuhi protokol kesehatan dan lain-lain. Iya. Jadi kalau insya Allah kalau 3 pertandingan itu dianggap sesuai dengan aturan yang diberlakukan syarat-syarat yang diberlakukan, ya lanjut nih ke pertandingan selanjutnya. Kita doakan saja 3 pertandingan ini nanti lancar, tidak ada kerumunan begitu. Tribuners, tadi ada bincang bola itu juga ini nih karena tidak ada penonton. Nah, para supporter tadi itu 2 narasumber hadir, Sekretaris Jenderal The Maxman, ada Pak Mustafa sama Panglimanya LAJ Askarayan Jantan, Denguki. Intinya dia bilang ya apa namanya, kalau tidak bisa kita mendukung dari di stadionnya, dukung dari rumah saja. Iya tahu. Tapi tetap namanya supporter ya harus setia mendukung, untuk mensupport apapun kondisinya.
Begitupun dengan skuad PSM sekarang tetap disupport meskipun tidak segemerlap musim-musim sebelumnya kan, tapi tetap optimis bisa lebih berprestasi musim ini. Gitu untuk halaman PSM. Halaman kampus. Iya. Satu Ade. Satu mau. Nah, ini tadi salah satu universitas baru ini, Apa itu? Universitas Ciputra. Ide, mahal nih itu di. Jadi resmi tadi launching Betul. nih tadi. Universitas Ciputra Makassar. Hmm. Lokasinya juga mantap Ki, karena di Deh. mana lagi tuh? Center Point of Center Point Indonesia. of Indonesia. Nah, jadi ini sudah launching tadi untuk angkatan pertama itu 200 mahasiswa, 200-an mahasiswa. Itu rencananya mulai kuliah perdana September. Iya, Tapi iya, 30 Agustus nanti apa namanya itu? Pengenalan kampus, orientasi, ospek orientasi. lah ceritanya tuh. Iya. Tapi ya ini kayak kampus, salah satu kampus elit juga, jadi kan kita data bagaimana model pengenalan kampusnya. Intinya Universitas Ciputra meyakini memberikan garansi bahwa seluruh lulusannya nanti itu langsung Kerja. karena unit bisnisnya besar tuh, Hebat nggak tahu di. langsung bisa ada yang mau kerja jadi karyawan atau membangun bisnis sendiri. Intinya itu semua fasilitasnya disiapkan gitu. Keren. Makassar mau satu lagi Iya, satu mau. terakhir ini ini masih menjadi permasalahan juga ini yang tak kunjung selesai soal calo pembuatan KTP. Tadi ada salah satu calo itu diamankan karena masalahnya dia pasang tarif Tinggi dulu ih. sudah tinggi, tidak menepati janji lagi. Itu untuk buat KTP elektronik di Discapil itu dia pasang 200.000, disuruh bayar orang. Nah, akhirnya banyak keluhan warga ini ditelusuri pihak di Dukcapil melibatkan kepolisian Polsek Rapocini untuk mengamankan ini. Jadi intinya untuk membuat KTP, akta kelahiran dan segala macamnya itu Iya. gratis juga deh. Itu. Sekarang bisa online juga. Jadi di halaman Tribun itu ya. Kalau mau bertanya ada informasi layanannya. Iya. Nomornya langsung ya. Wih, apa lagi? Bidang pelayanan, bikin akta, perubahan kutipan, apa pindah yang mau pindah tuh. Iya tahu. Jadi ya begitu. Itu mah. Sudah ini. Ya sudah. Dah maki. Dah. Masih.